Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian yang masih belajar dari rumah? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Untuk video kali ini kita akan masih belajar tentang pangkat. Tapi bukan cuma pangkat yang positif, tapi juga pangkat yang negatif dan pangkat nol. Oke, kita langsung ke papan tulis. Untuk pangkat 0, nah untuk pangkat 0 jadi seperti ini ya. A berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi konsepnya seperti ini, bahwa jika ada bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Misalnya 2 pangkat 0, hasilnya 1. Kemudian 10 pangkat 0, 1. Apalagi misalnya 23 pangkat 0, hasilnya 1. Jadi ini ya, semua bilangan jika kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke. Untuk pangkat negatif konsepnya seperti ini ya. Jadi misalnya saya punya bilangan pokok, misalkan dia A, pangkatnya adalah minus n. Nah, untuk menjadikan dia positif, maka dia harus menjadi 1 per A-nya turun di bawah menjadi pernya di bawah per, terus ini akan positif n. Bagaimana kalau misalnya dia ada di bawah? Misalnya seperti ini, m pangkat minus a misalnya. Nah, ini kan dia ada di bawahnya per atau di bawah angka 1 per. Angka di atas boleh apa saja ya. Jadi misalnya dia berada di bawah per m pangkat minus a, maka untuk menjadikannya positif kita tinggal naikkan ke atas menjadi m pangkat a, ya kan? Kalau misalnya angkanya kita coba misalnya angkanya 2a per n pangkat minus 5 misalnya. Untuk menjadikannya positif, ini tinggal kita naikkan ke atas, jadi 2a kali n pangkat, ini yang tadinya negatif menjadi positif. Harusnya kan per 1, tapi kalau per 1 kan tidak ditulis, jadi cukup sampai di situ saja. Oke, jadi intinya adalah jika ada bilangan seperti ini pangkatnya n, untuk menjadi misalnya pangkatnya negatif, untuk menjadikannya positif kita jadikan dia 1 per, pindah ke bawah per menjadi positif. Kemudian jika dia berada di bawah per, misalnya seperti ini, maka kita naikkan ke atas menjadi positif. Oke? Baiklah, kita ke 4 contoh yang pertama. Kita lihat. Yang pertama 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat minus 2. Kita lihat dulu yang negatif yang mana pangkatnya ini ya. Oke, ini akan kita pindahkan berarti di bawah per. Berarti ini tetap di atas ya. Jadi kalau kita tuliskan berarti ini 2 pangkat 5, terus ini pindah ke bawah berarti per 3 pangkat 2. Oke, selesai. Kemudian untuk yang kedua, A pangkat minus 7 dikali B pangkat minus 2 sama-sama negatif, berarti dia harus berada di bawah semua. Ini menjadi positif 7, terus yang B nya menjadi 2. Kalau huruf biasanya tidak usah kita tulis kalinya ya. Kemudian yang di atas apa? 1. Oke. Kemudian nomor 3 pangkat minus 2 dikali 5 pangkat 3. Yang positif yang mana? Ini pangkat 5, berarti dia berada di atas per tetap. Kemudian yang ini pindah ke bawah menjadi 3 pangkat positif 2. Selanjutnya contoh yang nomor 4, di atas pangkat negatif 1, kemudian M yang di bawah menjadi pangkat negatif 3. Kita tukar saja. Ini untuk positif berarti pindah ke bawah menjadi pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Kemudian M pangkat minus 3 di bawah per, pindahkan ke atas untuk menjadikannya pangkat positif M pangkat 3. Oke ya. Baiklah, kita ke 5 contoh berikutnya ya, yang soalnya agak panjang-panjang dibandingkan dengan 4 contoh soal yang sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, 2 pangkat minus 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat minus 4.
lihat dulu yang positif yang mana, pangkat positif yang mana ini ya. Berarti ini 3 pangkat 2 kita simpan di atas per. Selanjutnya ini dan ini akan kita pindahkan ke bawah per supaya pangkatnya jadi positif. Ini 2, ini minus 3 menjadi positif 3. Kemudian ini pindah ke bawah menjadi 5 pangkat 4. Oke. Bilangan pokoknya 3, ini 2, ini 5. Tidak ada yang sama, berarti jawabannya sudah sampai di sini saja. Sekarang kita ke contoh nomor 2. M pangkat 4 dikali N pangkat minus 3 per M pangkat 4 dikali N pangkat 2. Di sini kan kita lihat ada 2 bilangan pokok ya, M dan N. Oke, berarti M kita nanti akan bagi dengan M, kemudian N dengan N juga yang di bawah. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa ini kan pangkatnya 4, di sini juga pangkatnya 4, bilangan pokoknya sama. Nanti kan hasilnya pasti seperti ini. M 4 kurang 4 kan? Terus M 4 kurang 4 kan pangkatnya 0. Pangkat 0 kan 1. Jadi sebenarnya tidak usah kita jabarkan terlalu panjang jika pangkatnya kembar, tapi langsung saja kita coret seperti ini. Hasilnya kan 1, jadi tinggal ini yang kita kerjakan saja. Oke? Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang pangkatnya kembar, mau dia positif atau negatif, kalau pangkatnya kembar langsung saja coret seperti ini dan hasilnya adalah 1. Kemudian tinggal ini ya. Sekarang tinggal N pangkat minus 3 dan N pangkat 2 kita akan pindahkan ke bawah. Jadi ini akan kita pindahkan ke bawah. Yang di atas kosong, tidak. Yang di atas karena tidak ada berarti kita beri 1. Nah, jangan 0 ya. Berarti ini kita pindahkan ke bawah. Kita tulis terlebih dahulu ini N pangkat 2 dikali ini yang tadinya negatif pindah ke bawah per menjadi pangkat 3. Kemudian 1 per bilangan pokoknya sudah sama, kita jumlahkan 2 tambah 3 karena kenapa? Perkalian 2 tambah 3 berarti 1 per N pangkat 5. Oke ya. Contoh berikutnya, contoh ketiga. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat negatif 5 per 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat minus 2. Ini untuk menjadikannya positif kita pindahkan ke bawah per. Nah, sementara yang di bawah per itu ada 2 angka yang negatif, yaitu yang ini dan ini. Untuk menjadikannya positif, kebalikannya ini kita akan naikkan yang keduanya ini ke atas agar dia positif. Nah, kalau kita sudah menaikkannya atau menurunkan, kita bikin dulu garis pernya. Ini tetap karena dia positif. Yang naik adalah ini untuk menjadi positif. 2 pangkat 3 dikali, saya dekatkan dengan temannya ya, yang bilangan pokoknya sama. Ini 2 pangkat minus 2 naik ke atas berarti menjadi 2 pangkat 2. Jadi yang tadi negatif 2 menjadi 2. Kemudian tulis kembali 3 pangkat 4. Kemudian ini 3 pangkat minus 3 juga naik di atas untuk menjadikan dia positif. Kali 3 yang tadinya minus 3 menjadi 3. Kemudian yang dibawa per itu adalah ini 5 pangkat 4 dan ini dia tadi negatif, turun ke bawah dia akan menjadi positif. Positif ya, sudah berubah menjadi positif. Nah, sudah. Sekarang kita kerjakan 2 dengan 2 perkalian berarti pangkatnya ditambah 3 tambah 2 kali 3 bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita tambah karena dia perkalian 4 tambah 3 kemudian per 5 bilangan pokoknya sama, perkalian berarti pangkatnya kita
jumlah 4 tambah 5. Hasil akhirnya, saya tulis di samping sini saja ya. 2. Pangkatnya 3 tambah 2 berarti 2 pangkat 5 kali 3, 4 tambah 3, 7 per 5, 4 tambah 5 pangkatnya berarti 5 pangkat 9. Oke, ini adalah jawaban terakhir dari soal tersebut. Baiklah, kita ke contoh yang keempat. Di sini kita lihat A pangkat minus 4 kali B pangkat minus 6 kali C pangkat 8 per A pangkat minus 5 dikali B pangkat minus 7 dikali C pangkat 9. Kita lihat dulu yang mana yang negatif di atas per, kita pindahkan ke bawah per. Oke, ini ya, A pangkat minus 4 kita pindahkan ke bawah menjadi A pangkat 4. Nah, kemudian yang ini negatifnya dibawa per, jadi pindah di atas menjadi A pangkat 5. Oke, jadi ini bertukar tempat. Yang positif di bawah kita naikkan ke, yang negatif di bawah kita naikkan ke atas, yang negatif di atas kita naikkan ke bawah. Kemudian B-nya juga ini negatif 6 pindah ke bawah, di sini menjadi B pangkat positif 6. Kemudian ini nih, pangkat negatif 7 kita naikkan ke atas menjadi pangkat positif 7. Kemudian untuk C, karena sama-sama positif, berarti kita hanya menuliskan kembali yang di atas C pangkat 8, yang di bawah per itu C pangkat 9. Selanjutnya, jika semuanya sudah positif, pangkatnya, kita selesaikan ya. Jadi, bilangan pokok A, karena ini adalah per, berarti pembagian berarti pangkatnya dikurang. 5 kurang 4 kali B 7 kurang 6, 7 kurang 6 dikali C 8 dikurang 9. Nah, kita lanjut di sini saja ya. Selanjutnya A pangkat 5 kurang 4 itu berarti 1. Nah, berarti A pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis ya. Kemudian B itu B-nya adalah 7 kurang 6, berarti pangkat 1 tidak ditulis juga. Dan C itu C 8 kurang 9 berarti pangkat minus 1. Oke, ini bisa saya tuliskan kembali dalam bentuk seperti ini. A, biasanya kalau huruf itu tidak pakai kali, biasanya kalau misalnya di option pilihan gandanya ya, A kali B per ini C-nya, karena dia pangkat 1 berarti dia berada di bawah, per. Oke, C pangkat 1. C pangkat 1 tidak ditulis ya, jadi hasil akhirnya adalah yang ini. Oke. Selanjutnya kita ke contoh nomor 5. Di sini kita bisa lihat ya, semuanya berpangkat negatif, artinya semua yang di atas per ini akan kita pindahkan ke bawah untuk menjadikannya pangkat positif, dan semua yang berada di bawah per akan kita pindahkan ke atas untuk menjadikannya positif. Tetapi kita perhatikan untuk bilangan pokok dengan 3, perhatikan pangkatnya sama. Pangkatnya sama, yaitu ini minus 3, di atas juga minus 3. Kita tidak usah tukar-tukar. Kenapa? Dia langsung habis menjadi 1. Karena kan minus 3 dikurang minus 3 kan hasilnya 0. Dan semua yang berpangkat 0 itu kan 1. Jadi nanti hasil akhirnya kan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 berarti 1. Jadi ini nanti kan 1. Jadi tidak usah kita tukar. Karena ini pangkatnya sama, pangkatnya kembar, berarti dia nanti hasilnya 1, jadi langsung kita habiskan. Oke, berarti tinggal 4 angka ya yang kita akan selesaikan. Oke, yang pertama di atas ini 2 pangkat minus 5 pindah ke bawah berarti menjadi 2 pangkat positif 5. Kemudian ini juga pindah ke bawah menjadi 5 pangkat positif 2. Selanjutnya ini pindahkan ke atas menjadi pangkat positif 5, tapi kita simpan di sini ya, berdekatan dengan bilangan pokoknya sama. Jadi yang ini 5 pangkat minus 5 pindahkan ke atas per menjadi pangkat positif 5. Kemudian yang ini 2 pangkat minus 2 pindah ke atas menjadi nanti pangkat 2, tapi di sini dia. Oke, pangkat 2.
supaya berdekatan dengan bilangan pokok yang sama. Nah, ini kan sudah sama, ini sudah sama, berarti ini kan per, berarti 2 pangkatnya dikurang karena dia per, pembagiannya kali 5, ini 5 dikurang 2. Kita lanjut. Sekarang kita kurang 2, pangkatnya 2 kurang 5 sama dengan negatif 3 dikali 5. 5 kurang 2 sama dengan 3. Oke. Kemudian kita jadikan ini karena negatif, jadikan positif, berarti 1 per 2 pangkat 3, ya kan? Dikali 5 pangkat 3. Atau biasanya kalau misalnya ini tidak ada, misalnya pilihan ganda ya, biasanya jawabannya seperti ini. 1 kali 5 pangkat 3 itu kan 5 pangkat 3, kemudian di bawahnya adalah 2 pangkat 3. Oke ya. Oke, sekian dulu ya untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham, lebih mengerti tentang apa yang kita tadi bahas di video. Oke, kalau kalian suka, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa belajar sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya.